Nusa dan Rara mau jalan-jalan kemana ya? Wah, makhluk apa ini ya? Awas! Aduh, sakit nih. Makanya Nusa jangan ngebut. Kepala Anta jadi benjol tuh. Kamu pinjol juga, Ra? Enggak. Lihat, makhluknya bisa membesar. Ih, Anta ngomong apa tuh, Rara? Benar juga kata Anta. Hah? Sebelum berangkat kita belum baca bismillah. Oh iya ya, tadi kita lupa. Oke, kalau gitu sekarang kita jangan lupa baca basmalah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lihatlah setan dan jin akan menghindar, lari dan pergi dari siapa saja yang membaca bismillah. Apalagi bagi yang keluar rumah, maka dengan membaca bismillah, maka insya Allah kita akan terjaga dari gangguan setan. Inilah yang dianjurkan Nabi SAW kepada kita saat keluar rumah. Rasul SAW bersabda, bila seseorang keluar dari rumahnya, lalu ia membaca, dengan nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Maka dikatakan padanya, engkau telah mendapat petunjuk, engkau tercukupi dan engkau telah terjaga. Sehingga para setan lari darinya. Setan yang lain berkata, bagaimana urusanmu dengan seseorang yang telah mendapat petunjuk, tercukupi dan terbentengi? Hadis riwayat Abu Daud. Manusia memang tidak bisa melihat jin karena jin berada di tempat yang tak bisa dilihat manusia. Tapi sebaliknya, setan dan jin bisa melihat kita dengan jelas bagaimanapun kondisi kita, termasuk jika sedang membuka pakaian. Tapi jangan khawatir, dengan mengucapkan bismillah, maka jin tidak bisa melihat kita dari tempatnya. Karena bacaan bismillah itulah yang menghalangi dan menutupi pandangannya terhadap kita. Rasulullah SAW bersabda, tabir antara pandangan mata jin dengan aurat bani manusia adalah apabila seseorang melepas pakaiannya, dia membaca bismillah. Hadis riwayat Ibnu Adi dan Tabrani. Jika kita manusia tidak bisa melihat jin, apakah hewan seperti kucing itu bisa melihat jin? Sejak dulu kucing selalu disebut sebagai binatang mistis. Maka ada mitos, dilangkahi kucing, mayat bisa hidup. Bahkan di tanah air, orang yang menabrak kucing akan bernasib sial. Orang Mesir kuno telah menganggap kucing sebagai penjelmaan Dewi Bas atau Bastet, yakni salah satu tokoh dari mitologi Mesir yang tugasnya menjaga sebuah wilayah. Dari mereka pula, asal mitos bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Angka 9 yang merupakan angka keramat bagi kaum pemuja dewa dikaitkan dengan kesaktian kucing yang dapat menghindari maut. Kucing sebenarnya hewan cerdas yang memiliki insting tajam serta gerak refleks yang sangat cepat, sehingga mampu menghindarkan dari berbagai kemungkinan kecelakaan. Selain itu, kucing juga memiliki keseimbangan dan koordinasi tubuh yang sangat baik. Ia mampu memperkirakan kapan tubuhnya akan sampai di permukaan tanah dan dengan perhitungan yang tepat, ia mampu mendaratkan kakinya terlebih dahulu. Karena itulah, kucing memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik dibanding hewan lain. Sorot matanya yang tajam disebut-sebut sebagai hewan yang bisa melihat jin atau setan. Benarkah kucing bisa melihat jin? Tidak ada keterangan dari Nabi SAW bahwa kucing bisa melihat jin. Namun begitu, bukan berarti hewan atau binatang itu tidak bisa melihat jin. Ada binatang-binatang tertentu yang dipastikan bisa melihat jin. Binatang apa saja yang bisa melihat jin?
Pemirsa Hasanah, di antara hewan yang bisa melihat jin adalah keledai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dalam sabdanya, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, karena ia telah melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi masyarakat Indonesia, hewan keledai mungkin tidak banyak kita lihat di Indonesia. Karena hewan ini banyak hidup di negeri-negeri berpadang pasir. Sehingga kita jarang sekali melihat atau mendengar langsung suara ringkikan keledai di malam hari. Yang disebut Nabi pertanda dia melihat setan. Akan tetapi dalam riwayat lain, Nabi SAW mengabarkan pada kita tentang hewan yang bisa kita temukan sehari-hari, yaitu anjing. Binatang yang satu ini bisa melihat jin dan setan. Jika jin dan setan berada di sekitarnya, binatang ini bisa melihatnya. Ketika mendengar longlongannya di waktu malam, merupakan tanda hewan itu melihat jin atau setan. Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini makin menguatkan lagi teori bahwa sesungguhnya jin itu bukan sama sekali tidak bisa terlihat. Terbukti, anjing dan keledai dapat mendengar dan melihat jin. Jadi tidak benar bahwa hanya para nabi saja yang bisa melihat jin. Lalu mengapa anjing dan keledai bisa melihat jin, tapi manusia tidak bisa? Hal ini dikarenakan anjing dan keledai memiliki telinga dan mata yang bisa menangkap gelombang lebih dari telinga dan mata manusia. Keledai dan anjing itu dapat melihat dengan sinar inframerah. Sedangkan setan sendiri berasal dari jin yang diciptakan dari api. Artinya, setan termasuk dalam lingkup inframerah. Karena itulah, keledai dan anjing dapat melihat setan, tetapi tidak bisa melihat malaikat. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa manusia hanya bisa melihat objek dengan gelombang cahaya di antara inframerah dan ultraviolet. Dengan kata lain, jika objek itu berada di bawah sinar inframerah, maka tidak akan terlihat oleh kemampuan visual mata manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin manusia bisa melihat jin atau setan. Hal ini semakin menguatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan, "Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan. Sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia iblis, setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Lalu bagaimana dengan penampakan-penampakan yang seringkali terdengar dari cerita-cerita orang tentang melihat jin atau setan? Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, setan terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan manusia untuk melihatnya. Maksudnya, manusia hanya bisa melihat penampakan jin dan setan yang sudah merubah bentuk dirinya. Tapi wujud aslinya seperti yang diciptakan Allah, manusia tidak akan bisa melihatnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita tak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat malaikat dan setan, seperti halnya kemampuan yang dimiliki beberapa hewan. Jika kita diberi kemampuan serupa, mungkin justru hidup kita tidak bisa tentram. Karena itulah Tuhan Allah yang Maha Adil hanya memberikan kemampuan istimewa itu kepada ayam jantan dan keledai serta anjing. Wallahu a'lam. Pemirsa Hasanah, jin adalah jenis makhluk halus. Seperti halnya manusia, mereka hidup berkelompok-kelompok, bersuku-suku, dan berbangsa-bangsa. Berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mereka saling menikah, beranak, tumbuh dewasa, hingga besar. Keterangan seperti ini bisa kita jumpai dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam Bali dalam kitabnya yang fenomenal, Penangkal Jin dan Setan. Seperti layaknya umat manusia, sebagian dari jin itu ada yang muslim dan sebagian lainnya ada yang kafir. Yang muslim pun belum tentu selalu muslim yang baik. Persis seperti manusia, banyak yang muslim tapi bandel, tukang tipu, merampas harta orang lain, main hakim sendiri, atau menindas rakyat.
Al-Quran Al-Karim menyebutkan bahwa sebagian mereka termasuk jin baik dan sebagian lainnya termasuk jin jahat. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran Surah Al-Jin ayat 11. Pertanyaan yang kemudian mengemuka adalah, apakah jin juga bisa mati seperti layaknya manusia? Atau mereka itu di dunia merupakan makhluk abadi seperti malaikat yang tidak bisa mati? Memang disebutkan dalam Al-Quran bahwa iblis itu tidak akan mati selama di dunia. Kematiannya ditangguhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran permohonannya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku waktu sampai hari mereka, manusia, dibangkitkan." Allah merespon keinginan iblis ini dalam firman-Nya. Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi waktu, sampai batas waktu yang telah ditentukan." Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 37 hingga 38. Permohonan iblis yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terjadi setelah ia membangkang untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Lalu kapan detik-detik kematian bagi iblis ini? Dalam tafsir Al-Jalalain dinyatakan, yaitu waktu tiupan sangkakala yang pertama. Al-Jalalain Al-Hijr ayat 38. Berdasarkan firman Allah ini, iblis ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak akan mati sampai hari kiamat. Lalu apakah dengan demikian, keabadian di dunia ini berlaku bagi semua jin? Artinya, jin tidak bisa mati di dunia ini. Keabadian di dunia ini sebenarnya hanya berlaku pada diri iblis saja. Tidak berlaku pada seluruh makhluk halus dari bangsa jin. Karena iblis hanyalah salah satu dari jenis jin, maka seluruh jin selain iblis bisa mati selama di dunia. Hanya saja memang umur mereka tak sama dengan umur manusia, tapi mereka juga akan mengalami kematian selama hidup di dunia. Hal ini berdasarkan keumuman dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di atas bumi akan binasa dan kekal wajah Robmu zat pemilik keagungan dan kemuliaan, karena itu nikmat Tuhan yang mana lagi yang kalian dustakan. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 28. Semua makhluk apapun dan siapapun dia bisa mati dan binasa sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu doanya, beliau mengucapkan, "A'udzu bi'izzatika allazi la ilaha illa anta allazi la yamutu wal jinnu wal insu yamutu." Aku berlindung dengan kemuliaanmu yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak akan mati, sementara jin dan manusia akan mati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kematian jin pun bahkan bisa terjadi karena dibunuh oleh manusia. Artinya, manusia bisa membunuh jin. Pada penaklukan kota Makkah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi SAW untuk menghancurkan patung Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan menyerang setiap orang yang mencoba menghalangi, Khalid bin Walid menghadap Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "Kembali, kamu belum melakukan apapun." Khalid pun segera kembali ke tempat itu. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit, mereka memanggil-manggil, "Wahai Uzza, wahai Uzza." Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "Itulah Uzza." Hadis riwayat Nasa'i. Kasus kematian jin yang dibunuh manusia juga terjadi pada masa Nabi SAW. Bahkan yang terjadi justru ada sahabat yang membunuh jin muslim yang berbentuk ular jadi-jadian di rumahnya. Sementara dia tidak tahu kalau itu adalah jin. Artinya, jin bisa dibunuh dan bisa mati, bukan makhluk abadi di dunia. Wallahu a'lam.
Pemirsa Hasanah, kebanyakan orang ketika berwudu tidak pernah ketinggalan mengucapkan lafal niat wudu. Namun mereka sering melupakan membaca basmalah. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis, tidak ada salat bagi yang tidak berwudu, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Lantas, apakah wudu seseorang yang tidak membaca basmalah menjadi tidak sah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang pernah bersabda, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut para ulama, hadis ini statusnya dhaif. Hanya saja karena banyaknya hadis-hadis serupa yang saling menguatkan, maka derajat hadis ini menjadi hasan li ghairi. Namun begitu, para ulama berbeda pendapat tentang kandungan hadis tersebut, yaitu mengenai hukum membaca basmalah di awal wudu. Menurut mayoritas ulama, membaca bismillah saat wudu dihukumi sunnah. Dengan begitu, maka orang yang tidak membaca basmalah ketika wudu, wudunya tetap sah. Hanya saja dia tidak mendapatkan kesempurnaan dalam wudunya. Karena penolakan pada kalimat tidak ada wudu dalam hadis tersebut bermakna wudunya kurang sempurna. Lalu, bagaimana jika berwudu di kamar mandi? Apakah tetap dianjurkan membaca basmalah demi menjaga kesunahan dan kesempurnaan wudu? Mayoritas ulama menjelaskan lebih baik tidak melafalkan basmalah dan doa-doa ketika wudu di kamar mandi. Hal ini ditekankan guna menghormati kesucian kalimat-kalimat zikir dan doa. Sebab kamar mandi merupakan tempat kotor, sehingga makruh mengucapkan kalimat thayyibah di dalamnya. Meski begitu, membatinkan zikir dan doa di dalam hati tetap diperbolehkan. Maka dari itu, bagi yang berwudu di kamar mandi bisa membaca basmalah di dalam hati. Sementara itu, ulama mazhab Hambali berpendapat membaca basmalah di awal wudu hukumnya wajib. Seperti dinyatakan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, jika seseorang meninggalkan basmalah dengan sengaja, maka wudunya tidak sah, karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib dalam wudu. Namun jika dia meninggalkannya karena lupa, kewajiban membaca basmalahnya menjadi gugur dan wudunya tetap sah. Membaca basmalah ini tetap dianjurkan meskipun wudunya di dalam kamar mandi, seperti yang dituturkan Syekh bin Baz dalam fatwanya. Menurutnya, tidak mengapa berwudu di dalam kamar mandi jika memang diperlukan. Ketika itu, tetap diwajibkan membaca bismillah di awal wudu. Karena membaca bismillah di awal wudu adalah suatu kewajiban menurut sebagian ulama dan sunnah muakkad menurut sebagian lain. Oleh karena itu, setiap muslim tetap diperintahkan membaca bismillah di awal wudu. Jika demikian, maka muncul permasalahan lain. Jika kita dianjurkan membaca basmalah di awal wudu, bagaimana dengan niat? Bukankah niat termasuk rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, melafalkan niat tidaklah wajib. Hukumnya hanyalah sunnah, karena niat aslinya berada dalam hati. Pelafalan niat hanya berperan membantu mengingatkan hati. Maka dalam masalah ini, bacaan basmalah dan niat wudu bisa dilakukan bersamaan. Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiyah Fathil Qorib menjelaskan, saat mengucapkan basmalah disunahkan berniat dalam hati, seraya membasuh kedua tangan. Lalu dilanjutkan membaca doa dalam wudu. Ketika seseorang melakukan 3 hal ini, sejatinya dia bersuci menggunakan hati, lisan, dan anggota wudunya. Maka tidak berlebihan jika Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa ketika seorang hamba bersuci, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mensucikan fisik dan jiwa hamba tersebut. Wallahu a'lam. Pemirsa, beberapa hari lalu warga digemparkan dengan sayembara cari burung hilang berhadiah puluhan juta rupiah. Burung ini ternyata seringkali dilombakan hingga memenangi berbagai kontes dengan hadiah-hadiah besar. Lalu, apakah praktik ini tergolong judi?
Jangan kemana-mana, Hasanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Hasanah, beberapa waktu lalu warga digemparkan dengan sayembara mencari burung merpati hilang. Tak tanggung-tanggung, pemilik burung merpati tersebut menjanjikan uang 30 juta rupiah bagi yang menemukan burungnya. Sang pemilik mengaku dia begitu sayang pada merpati yang telah dirawat dan dilatihnya sejak kecil itu. Hingga burung itu telah mengikuti berbagai kontes merpati dan memenangkan sejumlah hadiah besar, seperti 1 unit mobil dan 2 unit motor. Lalu, apakah sayembara semacam ini dibenarkan dalam syariat agama? Lalu bagaimana dengan memperlombakan binatang dengan harapan mendapatkan hadiah? Apakah tergolong judi? Sayembara atau dalam syariat disebut ju'alah adalah salah satu transaksi yang disyariatkan dalam Islam. Transaksi sayembara pernah disebutkan kisahnya dalam Al-Quran, yaitu ketika Yusuf menetapkan upah berupa gandum seberat beban yang bisa dibawa seekor unta bagi yang bisa mendatangkan piala milik sang Raja Mesir yang hilang. Yusuf mengatakan, "Kami kehilangan piala raja. Siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Dan aku menjamin terhadapnya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 72. Ibnu Qudamah menjelaskan, seandainya seseorang menemukan barang temuan sebelum mengetahui adanya upah yang ditetapkan sang pemilik barang, maka dia tidak berhak mendapatkan upah itu. Karena dia dianggap melakukan kebaikan dengan sukarela. Tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenai hal ini. Lalu bagaimana dengan memperlombakan binatang dengan harapan mendapatkan hadiah? Apakah tergolong judi? Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama dalam membolehkan perlombaan berhadiah. Hanya saja mereka merinci dari mana hadiah itu seharusnya berasal agar tidak terjerumus perjudian. Apabila hadiahnya berasal dari salah satu peserta, maka lomba ini diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Begitu pula apabila hadiahnya berasal dari selain peserta, seperti dari panitia atau sponsor lain, maka perlombaan tersebut juga halal dan diperbolehkan. Selama perlombaan binatang tersebut tidak menyebabkan seseorang lalai melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, jika hadiahnya berasal dari uang pendaftaran masing-masing peserta, di mana pemenang lomba mendapat semua uang pendaftaran, maka lomba ini tergolong judi, karena setiap peserta lomba tidak luput dari untung dan rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan praktik judi dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ketika menafsirkan ayat ini, At-Tabrani dalam Jami'ul Bayan menuturkan, pada zaman jahiliyah, laki-laki biasa mempertaruhkan istri dan hartanya. Siapa saja yang menang, ia mendapatkan harta dan istri yang kalah. Maka turunlah ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa Hasanah, menikah merupakan bagian syariat Islam yang diperintahkan bagi mereka yang telah mampu, baik dari segi usia maupun kemampuan. Menikah bisa menjadi jalan mendekatkan diri pada Allah, mencari pahala, serta menjauhkan diri dari zina. Itu sebabnya Nabi SAW memerintahkan umatnya untuk menikah. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya sebagai tameng. Muttafaqun alaih. Namun bagi sebagian orang, menikah tidak semudah itu dilakukan. Di antaranya terjadi karena halangan restu orang tua. Apabila seorang laki-laki menikah tanpa restu orang tua, hal ini mungkin tidak terlalu menjadi persoalan. Sebab dalam Islam, laki-laki tidak membutuhkan wali dalam proses akad nikah.
Masalahnya berbeda jika yang tidak mengantongi restu orang tua adalah pengantin wanita. Sebab dalam urusan ijab kabul, dalam akad nikah, seorang wanita tidak berwenang untuk menjalankannya sendiri. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak memberikan wewenang itu kepadanya, melainkan wewenang untuk melakukan ijab kabul itu Allah berikan pada ayah kandungnya yang sah sebagai wali. Maka pernikahan tanpa restu orang tua pihak wanita yang bertindak sebagai wali tidak sah dalam pandangan hukum Islam. Apabila nekat melakukan pernikahan itu, maka kedua pasangan telah melakukan zina dan berdosa. Lalu, bagaimana jika yang tidak merestui adalah orang tua laki-laki? Apakah berdosa jika pernikahan tetap dilanjutkan? Apabila ditinjau dari segi hukum fikih, pengantin laki-laki yang mempunyai niat menikahi perempuan sebenarnya tidak butuh orang tua untuk duduk sebagai wali dalam akad nikah. Ijab kabul yang dilakukannya cukup dilakukan oleh dirinya sendiri. Jadi, seandainya kedua pasangan nekat menikah tanpa restu orang tua laki-laki, asalkan semua rukun nikah terpenuhi, maka akad nikah itu sudah sah secara hukum. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek lain, seperti aspek etika dan hubungan antara keluarga, kedua pasangan sangat disarankan menikah dengan restu orang tua masing-masing. Sebab, restu orang tua bisa menjadi doa keselamatan dan keberkahan dalam berumah tangga. Apalagi jika alasan orang tua untuk tidak merestui pernikahan dibenarkan syariat dan bisa diterima akal. Misalnya karena calon pengantin wanita akhlaknya tidak baik. Maka dalam hal ini, sang laki-laki harus patuh dan taat sebagai bentuk bakti pada orang tuanya. Sebab Allah Ta'ala telah menegaskan hal ini dalam firman-Nya. Dan Rabb-mu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah ia beribadah melainkan hanya kepadanya. Dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Dan jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah berusia lanjut di sisimu, maka janganlah katakan kepada keduanya, "Ah," dan janganlah kamu membentak keduanya. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah, "Wahai Robku, sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil." Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Apabila pernikahan tetap dilangsungkan tanpa restu orang tua laki-laki, padahal alasan orang tuanya itu dibenarkan secara syariat, maka sang laki-laki telah melakukan kemaksiatan, yaitu menentang kedua orang tua. Jika pihak wanita turut terlibat dalam sikap calon suaminya ini, seperti memaksakannya untuk tetap menikahinya dan membujuknya untuk tidak mendengarkan orang tuanya, maka wanita tersebut juga ikut bermaksiat. Namun jika penolakan orang tua pihak laki-laki tidak dilandasi alasan yang dibenarkan syariat, padahal sang anak telah benar-benar siap menikah, maka pernikahan boleh tetap dilaksanakan. Dalam kondisi ini, orang tua tidak berhak menahan anaknya yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan. Apalagi jika sang anak sudah berusaha meminta restu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullah, alhamdulillah, kau masih beri. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan karunia, hidayah, dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.